Natal dan tahun baru 2026. Boleh kita minta tepuk tangan yang meriah untuk hari ini. Saya ingin menyapa kepada Romo, Bruder, Frater, Suster. Wah, ini banyak sekali suster, adik suster ya. Wah, seger-seger semua nih suster ya. Saya ingin berbahagia di sini. Dan hari ini kesukaan terbesar kita karena kita tidak hanya merayakan Natal, tetapi kita juga bertemu kangen ya bersama dengan keluarga besar BPK PKKKS. Boleh tepuk tangan untuk kita semua yang hadir di sini. Seperti tajuk kita hari ini yaitu sukacita Natal dan temu kangen. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah lihat kanan kirinya, mungkin ada yang sudah lama nggak ketemu ya, setahun ketemunya kemarin 2025 ya, kemudian ini ketemu 2026 ya, setahun, bener kan ya suster ya. Oke, baik, hari ini sebelum kita mulai acara, kita akan arahkan pandangan kita di layar giant screen kita masing-masing dan kita akan menyaksikan welcome shoot yang telah disiapkan oleh panitia. BPK, PKKKS dan BPPK Kecamatan Semarang telah mengalami beberapa kali satgas romo koordinator dan kepengurusan sejak tahun 1980-an hingga saat ini. Pada saat ini, periode 2025 sampai 2028 telah mengalami beberapa kali pergantian romo moderator dan juga untuk koordinator. Periode saat ini 2025 sampai 2028, koordinator BPK PKKKS adalah Bapak Tanaska Januar dan untuk BP PKK Kecamatan Semarang dipimpin oleh Bapak Roni. Dan berikut adalah berbagai kegiatan yang telah diselenggarakan oleh BPPKK Kecamatan Semarang, di mana BPPKK Kecamatan Semarang telah memiliki 42 persekutuan doa yang terdiri dari Rayon Bagusmo, Rayon Kris, Rayon Timur Selatan, Rayon Barat Utara, Rayon Lusitiana, dan kategori. Baik, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua, untuk para panitia yang sudah mempersiapkan acara sukacita Natal dan temu kangen. Dan hari ini kita sudah bersama dengan para sudah cantik-cantik ya, para singer dan juga band kita, Seno dan juga para singer dari Hosanna Voice. Dan hari ini kita akan mulai acara kita dengan misa, di mana perayaan Ekaristi ini akan dipimpin oleh gembala kita, yaitu Romo Budi Wihandono PR. Dan kami mohon untuk seluruh umat yang hadir di sini, tamu undangan, untuk tidak mengkonsumsi makanan atau minuman selama misa berlangsung. Dan kami persilakan untuk kamu untuk menghadapkan kursi ke arah panggung. Ya, dan kami minta handphone untuk dinonaktifkan atau dialihkan ke mode silent atau ketat. Dan nanti pada saat komuni, panitia akan membantu dalam lalu lintas penerimaan komuni dan kami mohon umat untuk mengikuti arahan dari panitia. Baik, mari kita mulai perayaan Ekaristi ini dengan lagu-lagu dan pujian yang dipersembahkan dari WR kita, Aselo dan juga dari Hosanna Voice. Kami silakan.
Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh saya lihat sore hari ini tangan-tangan bersuka cita, boleh lambaikan tangan. Semua bersuka cita dalam Tuhan, amin. Kalau saudara bersuka cita, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih dahsyat lagi bagi dia. Syukur pada Allah. Sore hari ini kita bersuka cita dalam pertemuan kita di tempat ini. Untuk itu saya undang kita semua mari bangkit berdiri. Kasih salam paling sedikit kepada 5 orang, tapi jangan di meja yang satu meja. Tolong keluar dari meja Bapak Ibu, Suster, Frater, Romo. Cari 5 orang, katakan Tuhan Yesus memberkati engkau. Ya, keluar dari mejamu berikan damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Paling sedikit 5 saudaraku, lebih boleh. Ya, kita bagikan damai sejahtera, sukacita dan berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, tepuk tangannya buat Tuhan Yesus dong. Saya mau dengar semangat suaranya buat Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan kekal. Tepuk bagi Yesus Tuhan kita, haleluya. Mari kita puji Tuhan. Bertepuk tangan kepada Tuhan. Bersuka cita dalam hati-hati yang bersih. Bernyanyilah lagu yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
ditebus dengan kasih karunia yang besar. Puji dan sembah anak domba, Dia yang turun ke bumi sebagai lambang kasih karunia Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kita bersama-sama bergembira bersama para romo
yang hadir di sini, para suster, brother, dan semua yang hadir di tempat ini untuk merayakan Natal, kehadiran Tuhan yang menyelamatkan untuk keluarga kita semua. Maka kita juga mohon kepada Tuhan supaya dalam merayakan Natal ini kita sungguh dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita diselamatkan. Mari kita hening sejenak, kita mohon pengampunan Tuhan agar kita layak mengikuti perayaan suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Paramahaya, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kasih mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah yang penuh belas kasih, oleh karena kasih-Mu Engkau memberikan kepada kami Yesus Putra-Mu yang hadir untuk menyelamatkan kami, menyelamatkan keluarga kami. Tolonglah kami agar kami menyadari kehadiran-Mu, kehadiran Putra-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, sehingga kami akan Kau kelompokkan sebagai orang-orang yang berbahagia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Disempurnakan dengan penderitaan. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dunia yang akan datang, yang sedang kita bicarakan, ditaklukkan oleh Allah, bukan kepada malaikat-malaikat. Sebab ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam kitab suci. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun untuk waktu yang singkat engkau telah membuatnya hampir setara dengan Allah dan memahkotai Dia dengan kemuliaan dan semarak. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepada Yesus, tidak ada sesuatu pun yang dikecualikannya. Artinya yang tidak ditaklukkan kepada Yesus. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Yang kita lihat ialah bahwa untuk waktu yang singkat Yesus telah direndahkan sedikit di bawah malaikat-malaikat, tetapi oleh derita kematiannya Ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya
ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya Yesus tidak malu menyebut mereka saudara ketika Ia berkata, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji engkau di tengah-tengah umat." Demikianlah sabda Tuhan. Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu. Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya,
karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagia orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Para romo, suster, bunda, frater, saudara-saudari yang terkasih, merayakan Natal itu merayakan kehadiran Tuhan. Saya memberikan contoh, ini sering saya berikan contoh. Tahun 2006, tanggalnya 16 Desember, saya pas memberi pengakuan dosa di Solo Baru. Tiba-tiba ada seorang ibu dan anak kecil masuk ke ruang pengakuan dan ngadep ke jejer. Lalu saya bilang pakai bahasa syarat, tapi tetap ngadep ke jejer itu, tetap ngadep ke jejer. Lalu dia mengatakan, maaf Bapak Romo, saya bukan Katolik. Loh, dia orang yang terkena bencana lumpur lapindo dari daerah Sidoarjo pergi ke Solo mau menemui saudaranya arep utang, tetapi saudaranya itu dicari tidak ketemu, dan dia mengatakan mampir di beberapa gereja dan tempat ibadah yang lain, pengen menginap di situ tapi tidak boleh. Lalu dia mengatakan, bolehkah saya menginap di tempat Bapak Romo? Waktu itu Solo Baru belum ada pastoral. Lalu saya mengatakan, boleh, tapi tunggu di luar dulu. Ini baru pengakuan dosa, tunggu di luar. Setelah itu, ibu dan anak kecil itu tak bawa ke gereja Tipuran, tak inapke di kamar yang sering dipakai Bapak Uskup. Dan sebagian umat mulai begini, Romo. Tidak, biar dia di situ. Dan kami di pastoran, saya dan almarhum Romo Hadianto serta ibu dan anak kecil itu seperti lagu zaman dulu itu, keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi, putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, seperti itu. Saya pikir cuma mau menginap sehari, ternyata sudah 4 hari dan pulang-pulang. Dan saya tanya, ibu mau berapa hari di sini? Ya sebenarnya mau pulang tapi tidak punya sanggup. Oh, lalu saya kasih sanggup untuk pulang. Mengapa saya menempatkan ibu itu di situ, di kamar uskup 16 Desember menjelang Natal? Jangan-jangan itu Yesus dan Maria lewat. Nah itu Yesus dan Maria lewat, lalu saya tolak, sok nek aku mati. Kan kita tidak tahu toh, tidak tahu matinya kapan. Kita lahir tidak tahu tapi diberitahu.
ya toh? Kita, bapak ibu menikah, tahu kapan, tapi mati kita tidak tahu dan tidak mau diberitahu, ya toh? Loh, kalau mau coba ya nanti habis misa ini langsung ngomong sama istri, "Mah, aku kok merasa pengen dironek mati gitu loh." Nanti kan terjadi perang keluarga. Aku yang merasa gitu kok Pak, malah setengah jam lagi mati. Kita tidak tahu kapan mati dan tidak mau diberitahu. Kalau saya menolak ibu dan anak kecil yang ternyata Yesus dan Maria, besok kalau aku mati, Tuhan hanya mengatakan, "Celakalah engkau, imamku, karena ketika aku orang asing kau tidak beri aku tumpangan." Tapi nek itu betul Yesus Maria, besok nek aku mati, berbahagialah wahai kau, budi dihandun. Karena ketika aku orang asing kau beri aku tumpangan. Ketika aku lapar kau beri aku makan, ketika haus kau beri aku minum. Kurang Tuhan, apa? Kitab suci kurang apa? Ketika kau pulang kau beri sangu, enggak ada. Kau beri sangu. Saya merasa bahwa yang lewat itu Yesus dan Bunda Maria. Contoh pertama. Contoh kedua, saya sekarang kan berkarya di rumah retret, merangkap direktur rumah retret, tapi tukang belanja juga, tukang kebun juga, tukang masak juga, yang minimal 4 ini. Kadang-kadang saya bekerja di kebun sampai sore. Ada seorang bapak mau ke gereja, gerejanya dekat rumah retret. Dia melihat saya di kebun, tidak tahu kalau saya itu romo. Dia bilang, Pak, tolong sini Pak. Dia pakai mobil. Pak, tolong sini sepeda motor ini disingkirkan sana Pak. Oh iya, singkirkan. Kok kerja sampai sore-sore gini? Iya. Lembur? Iya, lembur. Bapak dari Jawa Kak? Iya, dari Jawa. Sudah lama di sini belum? Baru 1 tahun. Kok sampai lembur-lembur? Ya demi anak istri. Anak istri. Karena memang kadang kalau di pasar juga begitu. Ya kalau di pasar kadang-kadang ditanya, Paman itu kalau belanja kok sendiri terus toh? Nah binimu mana? Bini, oh biniku baru ketemu doang. Bilang begitu. Lalu bapak itu setelah ngajak ngobrol terus memberi saya uang 50.000. Ini nanti lebih rokok ya bapak. Terima kasih. Berapa hari kemudian dia diberitahu, itu pastor dari Jawa, Romo Budi, langsung demplok di kaki saya. Wah, pastor. Enggak bapak 50.000. Enggak apa-apa 50.000. Atau ada tamu, saya sedang nyuci mobil. Pak, saya mau ketemu Romo Budi, ada? Ada. Cepet ya Pak? Sebentar ya, cepet. Oh ya, baik. Saya silakan duduk. Setelah duduk, lalu kemudian saya keluar pakai baju. Romonya mana? Aku ini romonya. Aku ini romonya. Wah Romo, ini tidak memberi uang, tidak memberi uang. Perkara kehadiran. Anda merayakan Natal sudah berapa kali? Mungkin sesuai dengan umur Anda ketika menjadi Katolik. Ada yang 50 kali, 40 kali. Berarti 50 tahun, 40 tahun. Pertanyaannya, apakah sungguh mengalami kehadiran Tuhan? Apakah Tuhan dirasakan hadir atau tidak? Iya, Romo hadir. Lah, Bu, kamu itu hadir. Katakan Tuhan hadir kok setiap kali mau ke gereja malah marah-marah. Suamimu itu sampai jengkel sama kamu. Karena kamu itu nek di rumah itu nek masak kesuwen. Kalau laki-laki kan cuma tinggal. Nah, kalau perempuan kan tidak. Perempuan
Kowe. Nanti melukis gunung gitu. Melukis gunung. Aduh, kedawatmu enggak. Aduh, kemedunan, aduh. Apa marah-marah? Apakah itu artinya mengalami kehadiran Tuhan? Orang-orang yang mengalami kehadiran Tuhan, kitab suci ini nanti salah satu rumusnya itu hanya 2 kata. Satu berbahagialah, satu celakalah. Satu berbahagialah, satu celakalah. Dan ketika Anda mengalami kehadiran Tuhan, masuk di dalam kelompok orang yang berbahagia. Coba lihat sampingnya yang suami istri. Anda merasa gejolak dengan suami itu, Anda merasa gejolak dengan istri itu. Merasa berbahagia enggak? Saya sering mengatakan, kalau Anda itu di keluarga berbahagia, itu mesti saling kangen. Saling kangen. Jadi misalnya ikuti acara Natal ini, bapak sendiri, tiba-tiba istrinya nelpon, Papa, sebentar kok, masih bisa. Ngapa sih telepon? Kangen. Lalu dari jauh ketika pulang, istrinya sudah, Papa, langsung teletabis. Dan teletabis selalu dibuka bajunya, saat digogoi ada di tenda. Dikangeni. Tapi kalau Anda telepon ke rumah, Mak, aku udah jadi pulang jam 9, nanti mungkin sekitar 10:30. Kamu udah pulang, nggak ada apa-apa. Wah, itu Anda tidak menjadi yang berbahagia. Di hadapan anak-anak, Anda sebagai orang tua itu berbahagia atau tidak? Kalau berbahagia, mesti jadi idola anak-anak. Nanti kalau ditanya kalau yang punya anak laki-laki ditanya, Le, kamu pengen punya istri seperti apa? Yang seperti mama. Oh, Mulani, kamu sampai tua gini tidak cari istri, sulit ya yang cari seperti mama? Iya. Pokoknya aku tidak mau punya istri kalau dia seperti mama. Itu mamanya mesti idola. Nah, punya anak perempuan, kamu pengen punya suami seperti apa? Seperti mama. Papa itu tidak cuma satu yang menembai, boleh diri. Jadi itulah. Tapi yang misalnya punya anak laki ditanya oleh ibunya, Le, kamu pengen punya istri seperti apa? Amit-amit gak kayak mama. Mama itu jelek kok. Bapak disalahkan, anak-anak disalahkan, tetangga disalahkan, senangannya merasa romo, apa-apa disalahkan, kirim turun disalahkan, apa-apa disalahkan, tidak jadi idola. Ya. Dan kalau Anda menjadi orang yang berbahagia, saya akan mengatakan, Anda mesti memiliki hati yang baik. Hati yang baik itu sering menawarkan. Para suami menawarkan pada istri, Mama, kamu pengen apa? Anting, gelang atau kalung? Ya, kita itu udah pernah tawari suami seperti itu ya. Pengen anting, gelang atau kalung? Sudah punya suami? Sudah pernah ditawari gitu? Enggak. Rasa nangis gitu kok, nangis. Dalam hatinya mengatakan, Romo Budi yang tidak punya istri saya tahu, kok suamiku udah pernah tahu. Wah, ya nanti aku pengen kok Pak anting mau suka anting. Biar nanti kalau ke gereja jalannya bisa naik. Atau aku pengen gelang rokyok. Aku gelang rokyok, aku kan dirigen.
mengatakan pengen apa mah? Ayo ke toko mas, sampai di toko mas. Saya ini ya pak, gegeden mah. Saya ini kurang model mah. Saya ini kecilin mah. Saya ini larang. Tua kayak gelang karet guys. Tuh ya, berbahagia. Dan keluarga yang berbahagia itu sering saya katakan selalu memiliki yang namanya bahasa simbol. Bahasa simbol itu pasti dimiliki. Misalnya Romo Agus Purwadi itu yang pakai baju itu idola saya juga. Kalau pas ke tempat umat yang nemui bapaknya dulu, ya. Lalu kemudian ibunya menemui. Nanti kalau bapaknya ibunya sudah menemui, bapaknya itu kalau pengen nyuguh minum pada Romo, tidak perlu ngomong sama ibunya, Romo dikasih minum. Enggak, cukup dengan satu kedipan ting. Teh. Kopi. Kopi susu. Ding 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 ding. Pengen apa? Kopi susu campur banyu aki. Cukup dengan kedipan mata, nggak usah ngomong Romo dikasih apa, enggak. Tapi lain kalau Romo Agus yang ngedepi istrinya bapak itu tidak akan dicarikan minum, tapi ibunya akan mengatakan Romo matanya sakit ya, kan begitu. Karena bukan bahasa keluarga kan itu, karena umat itu kan baik sekali toh. Umat itu kan baik sekali. Nek Romo yang mengatakan, ya toh Romo Agus, Romo Kris, Romo Ratmo, Romo Gunawan, Romo, hah? Oh dia saya nomor Romo Noto. Kalau umat itu baik sekali. Om Romo ini cuma mengatakan, kayak kok rambutannya abang-abang, mau apa Romo? Sampai pasturan rambutannya. Panggangnya kuning-kuning, panggangnya kok kuning-kuning, mau apa Romo? Sampai pasturan. Anakmu kok cantik-cantik. Sampai pasturan neneknya. Susternya protes. Bukan susternya udah dipanggil Romo terus susternya protes. Neneknya sampai pasturan gitu. Itu ya bahasa simbol membahagiakan, yang membahagiakan. Maka kalau Injil hari ini mengatakan berbahagialah, kira-kira Anda itu di keluarga itu jadi berkah atau tidak? Saya kehadirannya di keluarga itu menjadi berkah atau tidak? Kalau saya menjadi berkah, di situ akan menjadi suatu yang disebut kehadiran Tuhan melalui saya membawa keselamatan. Tetapi kalau kehadiranku tidak menjadi berkah, di situ kehadiran saya tidak menyelamatkan. Maka sekali lagi pandang suami istri yang berdekatan. Ayo, pandang suami istri, jangan lihat saya. Kira-kira menyelamatkan enggak? Bruder enggak usah pandang, suster enggak usah pandang suster. Romo ini domer baik. Niko-niko ya. Menyelamatkan. Dan tentu perayaan Ekaristi ini, Natal ini mengharapkan berdoa supaya kita semua menjadi orang-orang yang berbahagia. Luar biasa. Kalau orang yang berbahagia yang miskin, nek miskin saja bahagia. Sudah ada hal yang membuat dia sedih. Berbahagia yang dianiaya saja kok bahagia. Tidak ada yang membuat hati dia sedih. Berbahagialah yang berduka cita saja berbahagia. Tidak ada yang membuat dia sedih lagi. Itu artinya mencapai puncak hati Tuhan sendiri, yaitu sumber kebahagiaan. Semoga semua yang ada di sini menjadi orang-orang yang berbahagia dan mampu membahagiakan
sesama. Amin. Tidak usah tepuk tangan. Sekarang kita sampaikan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, pada hari ini kami diingatkan akan peristiwa kelahiran putra-Mu pada bos kami Yesus Kristus yang datang ke dunia dengan penuh kesederhanaan. Oleh peristiwa ini rencana keselamatan umat akan terlaksana. Maka berkenanlah kami memanjatkan rasa syukur serta doa-doa permohonan kami. Bagi Bapak Paus, para uskup, para imam, serta para biarawan dan biarawati Katolik di seluruh dunia. Semoga mereka senantiasa dikuatkan oleh Roh Kudus dalam tugas perutusan mereka, setia dalam pelayanan, dan menjadi gembala yang membawa umat semakin dekat kepada Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pembangunan gereja di Paroki Maria Ratu Pencinta Damai, Keuskupan Banjarmasin, Kalimantan. Semoga seluruh proses pembangunan berjalan dengan lancar, aman, dan senantiasa diberkati Tuhan, serta menjadi sarana pertumbuhan iman dan persaudaraan umat Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat karismatik Katolik se-Kevikepan Semarang, semoga mereka senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, serta semakin tekun dalam melayani gereja dan sesama, serta menjadi berkat bagi seluruh umat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat yang hadir di sini, semoga Tuhan memberkati setiap niat dan pergumulan hidup kami, menguatkan iman kami, serta menganugerahkan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya di tahun 2026 ini, kiranya kami semua semakin diteguhkan dalam iman akan Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita memohon berkat Tuhan intensi-intensi pribadi kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah Bapa doa-doa permohonan kami. Sudilah kiranya Bapa mengabulkan permohonan kami ini sesuai seturut kehendak-Mu. Doa ini kami panjatkan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan melalui kotak kolektor yang sudah disiapkan di meja masing-masing dan juga kris yang telah tertera di giant screen. Yang memilihku sebelum dunia dibentuk untuk membawa terang kasih-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, semua karena anugerah-Mu,
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang penuh kasih, ya telah persembahan kami roti dan anggur ini di dalam merayakan Natal kami bersama ini. Ubahlah menjadi tubuh dan darah Putramu, sehingga kehadiran Putramu di dalam hidup kami, keluarga kami, menyelamatkan kami semua demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami segimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui penjelmaannya hari ini, Dia yang tampil cemerlang memulihkan kami. Sebab ketika kerakuan kami ditopang oleh sabdamu, tidak hanya kepanaan insani kami beralih menuju kemuliaan kekal, tetapi berkat persatuan yang mengagumkan, kami dipulihkan kembali menjadi abadi. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memujimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung siksa dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sudah kejamuan, dia mengambil piala, setelah dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia. Selamatkanlah kami. Karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Poskop Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putera-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita bangkit berdiri menyatukan doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Jadilah kehendak-Mu
limpahan belas kasih-Mu, bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selamanya. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir di dalam diri kita dan keluarga kita semua agar menyelamatkan kita semua. Berbahagialah kita yang malam hari ini diundang untuk merayakan perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas menghadapkan pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Seluruh umat kami silakan tetap di kursi masing-masing. Diakon akan menghadiri meja Bapak dan Ibu untuk penerimaan komuni. Yang berhak menerima komuni adalah yang sudah dibaptis secara Katolik, telah menerima komuni pertama dan tidak sedang dalam halangan gereja. Setelah prodiakon sampai di tempat, kami persilakan untuk umat untuk berdiri. Sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami puja Engkau Tuhan. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Tuhan adalah Raja.
Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas perayaan Natal ini karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami dan memberi berkat pada kami melalui kehadiran Putra-Mu dalam diri kami. Berkatilah kami agar dapat menghayati misteri Natal ini dengan cara menghadirkan Engkau di tengah keluarga kami, komunitas kami, dan di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kepenuhan kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, karya kita, orang-orang yang kita doakan pada malam hari ini, juga keluarga kita semua dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian yang beranekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Dan diutus untuk mewartakan, mewujudkan kebaikan dan belas kasih Tuhan. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Wihong yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Kami silakan kepada seluruh umat untuk kembali duduk.